Halo semua, perkenalkan nama saya Dimitri Steve Ivanovic Titirlolobi dengan NPM 12 155201240140174. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Jadi dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di sini saya akan membahas materi mengenai faktor manusia dengan poin-poin sebagai berikut, yaitu poin yang pertama saluran masukan dan keluaran, poin yang kedua perbandingan kecekapan relatif antara manusia dan komputer, poin yang ketiga otak manusia, poin yang keempat memori pada HCI, poin yang kelima pemecahan masalah, poin yang keenam kesalahan dan model mental, poin yang ketujuh psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Oke, baik teman-teman, jadi di sini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu saluran masukan dan keluaran. Jadi dalam interaksi manusia dan komputer, komunikasi terjadi melalui saluran input dan output. Input adalah segala cara yang digunakan manusia untuk memberi perintah atau data ke komputer seperti keyboard, mouse, layar sentuh, mikrofon, kamera, dan sensor lainnya. Sedangkan output adalah respon yang diberikan komputer kepada pengguna seperti tampilan visual di layar, suara dari speaker, getaran, atau notifikasi. Manusia menerima output melalui panca indera, terutama penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Oleh karena itu, sistem harus dirancang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan indera manusia. Contohnya, ukuran teks harus cukup besar agar mudah dibaca, warna tidak boleh terlalu mencolok atau menyilaukan, serta suara tidak boleh terlalu keras atau mengganggu. Dengan memahami saluran input dan output, desainer sistem dapat menciptakan interaksi yang lebih efektif, nyaman, dan mudah dipahami oleh pengguna. Oke, baik teman-teman, jadi kita masuk ke materi berikut, yaitu perbandingan kecakapan relatif manusia dan komputer. Jadi teman-teman, manusia dan komputer itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau manusia itu unggul dalam hal kreativitas, intuisi, pemahaman konteks, serta kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru. Sedangkan kalau komputer itu unggul dalam kecepatan pemrosesan, akurasi perhitungan, serta kemampuan menyimpan dan mengolah data dalam jumlah besar. Dalam sistem interaksi manusia dan komputer, penting untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing pihak. Komputer itu digunakan untuk tugas yang membutuhkan kecepatan dan ketelitian, sedangkan kalau manusia berperan dalam pengambilan keputusan dan interpretasi. Dengan menggabungkan kelebihan manusia dan komputer, sistem dapat bekerja lebih optimal dan efisien. Oke, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu otak manusia. Jadi teman-teman, otak manusia itu berfungsi sebagai pusat pengolahan informasi. Jadi semua informasi yang diterima dari indera akan diproses di otak sebelum menghasilkan respon atau tindakan. Namun teman-teman, otak manusia itu memiliki keterbatasan seperti kemampuan fokus yang terbatas dan mudah mengalami kelelahan jika menerima terlalu banyak informasi dalam waktu singkat. Jadi teman-teman, dalam konteks IMK ini atau interaksi manusia dan komputer, hal ini berarti sistem harus dirancang agar tidak membebani pengguna. Informasi harus disajikan secara bertahap, yang berarti itu tidak terlalu banyak dalam satu tampilan dan menggunakan bahasa yang sederhana. Desain yang baik akan membantu pengguna memahami informasi dengan cepat tanpa merasa bingung atau kelelahan, teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke materi yang berikut, yaitu memori pada HCI. Memori manusia terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang.
Kalau memori jangka pendek memiliki kapasitas terbatas, biasanya hanya mampu menampung sekitar 5-7 informasi dalam satu waktu. Sedangkan memori jangka panjang itu mampu menyimpan informasi dalam jumlah besar dalam waktu yang lama. Dalam desain sistem, penting untuk tidak membebani memori jangka pendek pengguna. Jadi sistem sebaiknya menyediakan informasi yang mudah diakses kembali seperti menu, icon, atau riwayat aktivitas. Dengan demikian, pengguna tidak perlu mengingat banyak hal sehingga interaksi menjadi lebih mudah dan efisien, teman-teman. Oke, baik, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu pemecahan masalah. Jadi manusia menyelesaikan masalah dengan berbagai cara, seperti menggunakan logika, pengalaman sebelumnya, serta mencoba-coba atau bisa dibilang trial and error. Dalam proses ini, pengguna sering membutuhkan bantuan dari sistem untuk memahami langkah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, sistem harus menyediakan panduan yang jelas, navigasi yang mudah dipahami, serta pesan yang membantu pengguna ketika terjadi kesalahan. Contohnya adalah petunjuk penggunaan, fitur bantuan, dan pesan error yang informatif. Dengan dukungan yang baik dari sistem, pengguna dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat tanpa kebingungan. Jadi kita masuk ke materi yang berikut, kesalahan dan model mental. Dalam menggunakan sistem, pengguna itu tidak terlepas dari kesalahan seperti salah klik, salah input data, atau salah memahami fungsi suatu fitur. Selain itu, setiap pengguna memiliki model mental, yaitu gambaran atau pemahaman mereka tentang bagaimana sistem bekerja. Jika sistem tidak sesuai dengan model mental pengguna, maka pengguna akan merasa bingung. Oleh karena itu, desain sistem harus mengikuti kebiasaan umum pengguna dan bersifat intuitif. Selain itu, sistem harus menyediakan fitur untuk mengurangi dampak kesalahan seperti konfirmasi sebelum tindakan penting serta fitur pembatalan. Oke, jadi teman-teman, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu psikologi kognitif dan desain interaktif. Jadi teman-teman, dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau biasa disingkat IMK, hal ini nih sangat penting karena berpengaruh terhadap cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Jadi ada beberapa aspek yang perlu teman-teman perhatikan, antara lain yaitu penggunaan warna, tata letak, serta feedback dari sistem. Jadi warna itu dapat menarik perhatian pengguna. Kalau tata letak yang rapi itu bisa memudahkan navigasi. Kalau feedback bisa membantu pengguna mengetahui hasil dari tindakan mereka. Contohnya ada loading bar saat proses berlangsung atau notifikasi setelah suatu tindakan berhasil dilakukan. Dengan menerapkan prinsip psikologi kognitif, sistem dapat menjadi lebih mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna, teman-teman. Oke, baik teman-teman, jadi dari materi-materi yang saya bawa tadi, itu kesimpulannya itu teman-teman, faktor manusia itu merupakan aspek yang penting dalam interaksi manusia dan komputer, teman-teman. Jadi kita itu harus memahami beberapa hal, teman-teman, seperti itu kemampuan, keterbatasan, serta perilaku manusia, teman-teman. Jadi kalau kita sudah memahami ini, sistem dapat dirancang agar lebih mudah digunakan, teman-teman, lebih nyaman dan lebih efisien juga, teman-teman. Jadi tujuan utama dari interaksi manusia dan komputer ini, atau bisa disingkat IMK ini, itu menciptakan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi sehingga interaksi manusia dan komputer itu dapat berjalan dengan baik dan efektif, teman-teman. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.